enak banget guys. Kita bikin risol mayo ya hari ini. Ini bahan-bahan yang dibutuhin buat bikin kulit risolnya. Kita butuh 150 gram tepung terigu, 20 gram susu bubuk atau sekitar 2 sendok makan, telur 1 butir, air matang sekitar 300 cc, dan penyedap rasa. Penyedap rasanya bisa pilih apa aja ya. Untuk kali ini kita akan pakai Royco. Kita butuh 20 gram tepung maizena. Fungsinya untuk melemaskan adonan. Cuma kalau kamu nggak punya, itu nggak apa-apa sih. Hanya adonannya itu nanti agak berat sedikit, agak lebih bervolume dibandingkan dengan yang pakai tepung maizena. Soalnya tepung maizena itu fungsinya mirip kayak vetsinnya adonan kali ya. Kalau vetsin kan memperbaiki rasa. Nah, kalau maizena ini bisa memperbaiki tekstur dari adonan itu menjadi lebih renyah, menjadi lebih ringan, dan menjadi lebih lembut. Untuk takarannya, setiap 75 gram tepung terigu membutuhkan 10 gram tepung maizena. Dan ini bahan-bahan yang kita butuhin sebagai bahan pengisinya, yaitu wortel, 1 butir wortel sekitar 150 gram yang udah dipotong korek api, terus daging asap yang udah di blanch, terus mayonnaise dan telur puyuh. Sebagai bahan pencelupnya kita butuh 1 butir putih telur, ambil putih telurnya aja, dan 50 cc air. Pertama-tama kita pisahkan putih dan kuningnya. Kita ambil putihnya aja ya guys, soalnya kalau kuningnya dimasukin nanti minyaknya berbusa. Tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa. Masukkan air, kocok lepas ya guys. Kocok hingga berbusa atau sampai penyedap rasanya larut ya guys. Sedikit minyak untuk mengoles teflon, sekitar 10 sendok makan. Blender tepung panir. Tujuan pemblenderan ini adalah untuk biar lebih lembut ya hasilnya panirnya, biar bisa merekatnya sempurna di risol nanti. Soalnya kalau nggak di blender, kalau butirannya kasar, panirnya susah nempel. Blender kalau nggak ada blender khusus tepung, pakai blenderan biasa bisa ya guys. Blendernya cukup 30 detik aja ya guys, karena kalau terlalu halus juga nanti malah boros tepung panirnya. Di bagian cara menggoreng nanti kamu akan lihat perbedaan risol yang tepung panirnya di blender dan nggak di blender. Dimana yang di blender itu hasilnya tuh lebih kuat merekat ke risol dan lebih soft pula dibandingkan yang nggak di blender. Dia di risolnya tuh nempel, cuma kalau kasar agak susah. Potong wortel bentuk korek api seperti ini. Siapkan 500 cc air untuk merebus wortel. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk rata. Masukkan wortel. Rebus selama 1 menit. Setelah 1 menit atau kira-kira sudah matang, matikan kompor. Saring wortel sampai benar-benar tiris ya, jangan sampai ada air netes sama sekali.
Rebus kembali 500 cc air untuk memblend smoke beef. Setelah mendidih, masukkan daging asapnya. Diblend sebentar aja, paling 30 detik. Hanya untuk menghilangkan zat warna yang ada di daging ini. Saring ya guys. Saring jangan sampai ada air yang menetes. Tuh lihat airnya berubah jadi warna purple. Iris menjadi 2 daging asap. Cuci bersih telur puyuh. Rebus kembali 500 cc air. Masukkan telur puyuh. Rebus sekitar 3 menit. Campur semua bahan kering. Aduk rata ya. Tambahkan telur. Aduk rata. Kalau udah ada yang gumpal-gumpal kayak gini, bisa tambahin air ya. Masukin airnya jangan langsung, soalnya nanti hasilnya enggak lembut. Nanti terlalu banyak gumpulan kalau misalnya masukin airnya langsung. Saring adonan risol untuk memisahkan adonan yang bergerindil. Sekarang kita mulai buat adonannya ya guys. Pertama-tama panasin teflonnya. Apinya tuh yang kecil banget. Apinya kecil banget ya guys. Nah segini nih kira-kira nih. Oh sorry. Segini. Biar nanti hasilnya nggak gosong. Panasin ya sampai benar-benar panas banget. Nah kalau udah ada uap-uapnya, bisa dioles sama minyak ya. Soalnya nanti kalau wajannya belum panas banget udah dioles minyak, adonannya nanti lengket. Masukkan 6 sendok makan adonan. Biarkan sekitar 20 detik, 20-30 detik sampai warnanya berubah. Nah, dalam proses menuju kuning pucat itu kan pinggir-pinggirnya udah agak kering tuh guys. Kalian bisa dicungkil sedikit-sedikit ya biar gampang lepas kayak gini. Adonannya nggak perlu dibalik ya guys, cukup satu sisi aja. Siap diisi deh. Pertama-tama ini smoke beef, terus sayurannya, terus telur, terakhir baru kita kasih mayones. Ini kenapa mayonesnya dipisah? Karena kalau digabung sama sayur kayak resep-resep yang ada, itu dia nanti akan cair mayonaisnya. Dan usahakan melipat adonannya sesegera mungkin setelah adonan diangkat ya guys, karena kalau udah dingin nanti kulit risolnya itu udah nggak lengket, jadi mudah kebuka. Selesai. Tapi kalau udah terlanjur nggak lengket, kamu bisa mengakalinya dengan mengoles bagian pinggir risol menggunakan adonan pencelup, atau bisa juga sisa adonan risolnya loh guys. Sekarang kita mulai menggoreng guys. Sambil nunggu minyaknya panas, kita panir dulu ya risolnya. Pertama-tama masukkan risol ke dalam adonan pencelup. Baliknya pelan-pelan ya guys, agar adonannya nggak lepas. Lalu pindahkan risol ke dalam tepung panir.
Kita coba pakai tepung panir yang nggak di blender dulu ya guys. Di sini kelihatan ya guys, kalau tepung panirnya tuh agak kurang nempel, bukan karena adonan pencelupnya nggak lengket, tapi memang tepung panir yang kasar itu agak sulit, bukan agak ya, memang lebih sulit nempel ke dalam kulit risol dibandingkan dengan tepung panir yang halus atau setengah halus. Nah, sekarang minyaknya udah cukup panas. Tuh, nandain panasnya udah keluar buih-buih kayak gitu ya. Ini berarti udah cukup panas buat menggoreng. Yang perlu diperhatikan dalam menggoreng risol adalah bentuk penggorengannya itu harus yang flat ya guys, jangan yang cepung. Kenapa? Karena nanti kalau yang cepung, adonan risolnya itu gampang kebuka. Selain itu, minyaknya pun harus menutupi minimal setengah bagian risol. Tapi kalau bisa menutupi seluruh bagiannya akan lebih baik lagi karena mempertingkat waktu menggoreng. Waktu menggorengnya itu nggak sampai 1 menit untuk yang seluruh bagian risolnya kerendam sama minyak. Tapi yang bagian yang nggak seluruhnya kerendam sama minyak butuh waktu 1,5 sampai 2 menit. Jadi tujuan menggorengnya itu bukan untuk mematangkan bagian dalam, tapi untuk mematangkan bagian luarnya aja. Karena kan kita udah kasih panir tuh, panirnya kan mentah. Kalau yang di dalamnya kan emang udah matang semua bahannya. Nah, tujuan kita itu hanya untuk mematangkan dari si panir tadi agar bisa garing dan bisa renyah di bagian luarnya. Jadi gorengnya hanya cukup ngasih warna kecoklatan aja. Itu berarti udah matang. Kalau warnanya udah kuning kecoklatan berarti itu udah matang. Tada, udah jadi nih guys. Tinggal dinikmati. Paling enak nikmatinnya pas saat hujan-hujan. Nah, ini hasil akhirnya. Kelihatan banget kan bedanya antara risol yang tepung panirnya di blender dan risol yang tepung panirnya nggak di blender. Sekarang kita cobain rasanya ya guys. Enak banget. Ini wajib coba. Nanti kalau udah dibikin kasih komen di bawah ya. Ini cara gue